Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami di dalam acara Gawenya Times ini luar biasa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk sedikit mengulik, menceritakan tentang sejarah perjuangan umat Islam. Hadirin, bahwa kemudian tentu apa yang kita nikmati saat ini, kehidupan yang kita rasakan dengan penuh kedamaian, dengan penuh merasa ketentraman saat ini, tentu tidak bisa kita lepaskan dari perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, di mana masa-masa keemasan Islam itu sangat bergantung pada bagaimana perjuangan di medan perang, sehingga kemudian di dalam sejarah Islam ada begitu banyak kemudian rangkaian perang-perang, baik itu kemudian yang dibersamai oleh Kanjeng Nabi atau kemudian tidak dibersamai oleh Kanjeng Nabi. Nah, pada bulan yang saat ini kita sedang rasakan, di bulan Rajab, ada juga pula kemudian satu peperangan yang dialami oleh umat Islam. Tidak lain dan tidak bukan adalah perang Tabuk. Luar biasa, menjadi salah satu peperangan yang kemudian persiapannya sangat diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Betapa tidak kemudian bahwa perang Tabuk ini sudah disiapkan oleh Kanjeng Nabi 7 bulan sejak sebelum pelaksanaannya atau terjadinya perang Tabuk ini, atau lebih tepatnya kemudian di bulan Dzulhijjah. Jadi sekitar 7 bulan Kanjeng Nabi sudah mewanti-wanti. Dan satu hal yang kemudian harus digarisbawahi, bahwa ketika perang Tabuk ini, yang biasanya Kanjeng Nabi itu punya kebiasaan ketika menyampaikan ajakan perang kepada para sahabat dengan bahasa kiasan saja, tetapi kemudian di perang Tabuk ini Kanjeng Nabi secara sharih, secara jelas kemudian mengajak untuk umat Islam segera bersiap-siap menghadapi perang yang akan dihadapi ini. Sehingga kemudian waktu 7 bulan ini benar-benar dimanfaatkan untuk Kanjeng Nabi bisa mempersiapkan pasukannya. Terjadi di bulan Rajab, dan fakta bahwa kemudian jarak antara Madinah ke Tabuk itu tidaklah dekat. Di sini disebutkan bahwa jaraknya ada sekitar 686 km, atau kemudian kalau dikonversikan kepada jalan kaki itu sekitar 149 jam, atau kemudian 6 hari. Perjalanan yang tentu panjang, ya, panjang sekali. Lalu kemudian fakta lainnya bahwa perang Tabuk ini secara jumlah sebenarnya umat muslim kalah jumlah. Jadi yang lupa kami sampaikan bahwa perang Tabuk ini adalah perang di mana umat muslim menghadapi salah satu kalau di dalam bahasa sepak bola itu raksasa bola, di mana yang dihadapi adalah kaum-kaum dari bangsa Romawi. Ada 2 besar bangsa yang dihadapi oleh umat Islam yang sebelumnya sudah dikalahkan, yakni bangsa Persia. Dan di perang Tabuk ini umat Islam menghadapi satu di antara 2 adidaya itu yakni bangsa Romawi dengan tentara 40.000. Jadi kita kalah 10.000, umat Islam 30, bangsa Romawi kemudian dengan 40.000-nya. Nah, tentu perang itu tidak pernah kemudian terjadi tanpa kemudian adanya sebab. Ya. Beberapa sebab yang kemudian melatar belakangi adanya perang Tabuk ini, satu, bahwa bangsa Romawi kemudian mulai khawatir betapa kemudian masifnya pergerakan umat Islam dalam menyebarkan agama. Ini membuat bangsa Romawi, pimpinan Romawi itu mulai bergemetaran, karena begitu luar biasa pergerakannya, sangat cepat. Apalagi kemudian mereka tahu kabar bahwa pesaing yang sudah menjadi musuh abadinya, Persia, baru saja ditaklukkan oleh
Islam ini semakin menjadikan Raja Romawi ini keringat dingin, deredek, akhirnya kemudian memutar otak untuk mencari cara menghentikan kemasifan dakwah, kemasifan penyebaran Islam ini, sehingga kemudian mereka merencanakan peperangan untuk bisa menghentikan terutama pengaruhnya di negeri Sam, atau kemudian kalau sekarang kita mengenalnya dengan Suriah, di lingkungan Suriah besar itu. Nah, di tengah gejolak dinamika panasnya hubungan, hubungan antara Islam dengan Romawi, Kanjeng Nabi sejatinya sudah mengirimkan utusan untuk datang ke Romawi melakukan perundingan. Akan tetapi kemudian celakanya bahwa utusan dari Kanjeng Nabi yang mau menghadap ke Romawi itu dibunuh. Nah, ini kemudian semakin seolah kemudian Romawi menantang Islam untuk segera melakukan peperangan, sehingga kemudian sebab yang ketiga adalah bahwa umat Islam juga dakwahnya semakin harus dilebarkan sayapnya, sehingga kemudian invasi ke berbagai daerah ini terus dilakukan. Yang satu, yang Islam ini bergerak untuk memperluas jaringan dakwah, sementara yang Romawi tidak ingin kekuasaannya direbut, sehingga kemudian membuat tensi di peperangan ini begitu meninggi. Lalu kemudian bahwa tentu di dalam setiap peperangan selalu ada ciri-ciri yang khas yang kemudian menjadi semacam watermark, ciri di setiap perang. Begitu juga di perang Tabuk ini. Kami tadi sudah menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu menyiapkan perang ini jauh-jauh hari, 7 bulan. Nah, kemudian ketika mendekati bulan Rajab, di mana peperangan Tabuk ini terjadi, pada saat itu di semenanjung Arab cuacanya sedang dilanda cuaca ekstrim, yang kemudian derajat suhu panasnya semenanjung Arab itu lagi meningkat. Di saat yang bersamaan kondisi kondisi lingkungan atau kemudian musimnya di sana itu buah-buahan sedang lebat-lebatnya, sehingga kemudian ini menjadi faktor yang sangat mempengaruhi sebagian besar umat muslim untuk tidak berangkat. Ya, bisa kita bayangkan, lagi panas-panasnya perjalanan ke Tabuk ini panjang, lah di rumah ada buah-buahan yang kemudian sudah siap untuk dinikmati, sehingga kemudian pada perang Tabuk ini banyak sekali orang-orang munafik yang mengompori umat Islam untuk tidak berangkat, sehingga kemudian ada sekitar gembongnya munafik itu ada sekitar 80 orang yang semacam mempengaruhi umat Islam untuk tidak berangkat di perang Tabuk dengan mengiming-iming siapa tuh budal, panas-panas budal perang. Ada lagi kemudian di rumah saja buah-buahan lagi kita panen, nanti kalau ditinggal perang buah-buahannya habis, gak bisa menikmati buah-buahan. Sehingga kemudian inilah dilematis kaum muslimin tidak hanya kemudian ujiannya dari musuh, tetapi kemudian juga dari teman sendiri. Maka teman itu memang sangat berbahaya apabila kemudian kita tidak bisa membentengi diri. Nah, yang lain bahwa kemudian ketika masa-masa persiapan itu, salah satu bukti kemudian peristiwa yang bahwa gejolak orang-orang munafik untuk mempengaruhi agar umat muslim tidak berangkat itu, ketika kemudian Kanjeng Nabi bertemu dengan salah satu sahabat yang bernama Al-Jad bin Qais dari Bani Salamah. Ketika bertemu kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada Al-Jad ini tadi, "Hai Jad, apakah kemudian engkau akan ikut denganku memerangi orang-orang pucat?" Yang dimaksud orang-orang pucat ini adalah orang Romawi yang notabene memang berkulit putih, orang-orang Eropa. Apakah yang kemudian dikatakan oleh Jad bin Qais? "Wahai Rasulullah, berilah aku izin untuk tidak ikut, dan janganlah engkau libatkan aku ke dalam fitnah wanita,
karena aku adalah laki-laki yang lebih melihat wanita berkulit pucat, aku tidak mampu sabar. Jadi si Jad ini kemudian beralasan tidak berangkat karena apa? Karena dirinya takut, dirinya ini termasuk orang yang tidak sabaran dengan wanita. Nah, ini banyak sekarang ya. Gimana wanita kemudian menjadi racun dunia. Intermezzo. Jadi kemudian Jad ini merasa bahwa dirinya sebenarnya ya mengakui kelemahannya, bahwa kemudian dia ini mudah tergoda, apalagi kemudian dengan wanita-wanita pucat atau wanita, kalau sekarang kita melihat ya menyebutnya bule lah, mudah tergoda, sehingga kemudian dia ada rasa takut nanti terkena fitnah kalau kemudian berangkat ke perang Tabuk. Ya walaupun kemudian itu memang hanya alasannya saja. Namanya alasan itu mesti lebar, luas. Ketemu saja alasannya. Sehingga kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kemudian memalingkan wajah beliau dari Jad bin Qais itu, kemudian seraya berkata, ya sudah, aku memberimu izin. Ini bahwa kemudian sejatinya Kanjeng Nabi itu menyayangkan sikap Jad bin Qais itu tadi, sehingga kemudian sikapnya Al-Jad bin Qais itu menjadi sebabnya turunnya surat ayat di dalam surat At-Taubah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yaqulu dzalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Bahwa kemudian yang menarik, alasan Jad bin Qais itu tidak berangkat karena takut dia terkena fitnah, sebab dia tidak bisa menahan keinginannya, ketertarikannya dengan orang-orang kafir. Ketidakikutannya dia dalam perang itu sebenarnya dia sudah dalam keadaan terfitnah. Terfitnah karena apa? Karena tidak mau diajak berjuang oleh Kanjeng Nabi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kemudian turunlah ayat ini, ancaman bagi orang yang kemudian tidak mau diajak berjuang dengan berbagai alasan. Dan sekarang kita menemui orang-orang yang begini nih banyak alasan untuk diajak berjuang. Jangankan untuk berjuang, belajar saja kemudian banyak alasan. Nah, kemudian juga salah satu gerakan-gerakan orang munafik ini adalah mereka mengumpulkan para sahabat, para orang-orang muslim yang kelihatannya rodok malas-malasan begitu kan, biasanya orang itu kalau pemalas itu kan kelihatan. Nah, itu dipengaruhi. Lalu kemudian mereka dikumpulkan di salah satu rumah seorang Yahudi bernama Suailim untuk apa? Untuk kemudian mempengaruhi agar mereka tidak berangkat perang. Jadi memang dari dulu itu sudah ada orang-orang yang oleh Kanjeng Nabi disebut sebagai orang munafik ini, orang yang kemudian sering mempengaruhi orang untuk tidak taat kepada Kanjeng Nabi dan kepada Gusti Allah. Yang saat ini agaknya itu menjadi penyakit penyakit masyarakat, ketika seseorang kemudian mempunyai kepentingan, apalagi kemudian kepentingan yang sifatnya duniawi, akan sangat semangat sekali kemudian mempengaruhi, mencari teman, apalagi di zaman politik saat ini. Sehingga kita harus hati-hati. Memang ini penyakit turunan dari zaman dulu. Nah, kemudian ketika Kanjeng Nabi tahu bahwa kemudian ada semacam gerakan bawah tanah underground yang mempengaruhi umat muslim untuk tidak ikut perang Tabuk, Kanjeng Nabi mengutus salah satu sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Kata Kanjeng Nabi, sudah, jangan banyak bicara, datanglah ke rumah Suailim dan bakarlah rumah itu. Ada yang kemudian mengatakan dibakar, ada kemudian yang mengatakan dirobohkan. Betapa kemudian di dalam sekilas kisah ini kemudian Kanjeng Nabi begitu getol memerangi orang-orang munafik. Ya. Sehingga kemudian ketika dibakar rumah itu, para orang-orang munafik ini luluh lantah kabur ke segala arah. Jadi memang
Ya begitulah dinamika di zaman dulu. Di tengah kemudian berbagai cobaan yang dialami oleh umat muslim, dihadapi oleh Kanjeng Nabi mempersiapkan perang Tabuk ini, tidak sama sekali menurunkan kadar atau dosis semangatnya Kanjeng Nabi sepeser pun tidak. Sehingga kemudian apapun yang terjadi beliau tetap kekeh untuk berangkat ke perang Tabuk. Ya jadilah kemudian berangkat dengan sejumlah sahabat yang kami sebutkan 30 sahabat itu tadi, dengan donatur utama sahabat Utsman bin Affan yang dalam riwayat menyumbangkan 1000 dinar, kemudian 1000 unta plus 100 kuda. Ini lalu kemudian oleh Kanjeng Nabi karena Sayyidina Utsman begitu lomannya menyedekahkan hartanya untuk perang, kemudian Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah ridhoilah Utsman sebagaimana aku meridhoinya. Luar biasa. Setelah itu kemudian berangkatlah rombongan rombongan umat muslim itu ke Tabuk. Yang lain bahwa kemudian ketika setiap kali Rasulullah itu pergi berperang, beliau itu ini juga betapa kemudian Kanjeng Nabi itu tertib administrasi. Ya, jadi ketika setiap kali Kanjeng Nabi kemudian tindak untuk perang, beliau itu tidak pernah meninggalkan kotanya dengan tanpa wakil. Sehingga pada saat perang Tabuk ini beliau mengutus sahabat Muhammad bin Maslamah Al-Ansori sebagai wakil beliau di Madinah. Kalau sekarang ada PJ semacam PJS atau apalah. Sehingga kemudian memang begitulah Kanjeng Nabi itu sudah mengajarkan tertib administrasi sejak dulu, sehingga urusan yang ada di Madinah, urusan di negara di mana kemudian Kanjeng Nabi tinggal itu tidak sampai terlewatkan. Prosesnya tetap jalan, yang di Madinah tetap aman, sambil kemudian beliau berjuang di jalur perang. Selain kemudian mengutus sahabat Muhammad bin Maslamah untuk menjadi wakil, beliau juga mengutus Sayyidina Ali untuk menjaga keluarga, walaupun kemudian ketika ini terjadi, artinya ketika Ali ditinggal oleh Kanjeng Nabi perang untuk menjaga keluarga itu, sempat juga kemudian difitnah oleh kaum munafik bahwa Ali itu tidak diajak, Ali itu membebani Kanjeng Nabi sehingga kemudian nggak diajak oleh Kanjeng Nabi. Nah, namanya pejuang kalau kemudian disinggung oleh rasa perjuangannya itu akan sangat sensitif sekali, sehingga kemudian menyebabkan Sayyidina Ali itu tidak berpikir panjang, pergi ke rumah, ngambil pedang, berangkat menyusul Kanjeng Nabi. Ya, karena apa? Ya, itu tadi rasa rasa berjuangnya itu sudah luar biasa. Sampai kemudian kepanggih dengan Kanjeng Nabi, matur, Kanjeng Nabi begini. Lalu kemudian Kanjeng Nabi dawuh, sudah, nggak usah pedulikan itu. Engkau di sana itu juga atas utusan, atas perintahku, sehingga engkau menetap di Madinah dengan menjaga keluarga itu juga termasuk hitungan jihad fisabilillah. Sehingga kemudian Ali kembali lagi untuk menjaga keluarga Kanjeng Nabi. Lanjut lagi kemudian di tengah perjalanan, ini sudah berjalan dari Madinah ke Tabuk yang perjalanannya sampai 6 hari itu tadi. Sampailah kemudian biasa, jadi ketika kebetulan karena itu tadi cuaca pada saat perang Tabuk ini sedang terik matahari, terik cuaca ekstrim, sehingga kemudian perjalanan di perang Tabuk ini hanya malam hari. Ketika siang hari umat muslim mendirikan tenda untuk ngecamp. Jadi setiap siang, mulai pagi meranjak siang, berhenti di satu daerah. Sampai kemudian satu hari, di sela 6 hari itu kemudian sampailah rombongan itu di satu daerah bernama Al-Hijr, yang kemudian Kanjeng Nabi dawuh, jangan keluar rombongan di desa ini tanpa izinku atau tanpa ada keperluan yang mendesak. Sebab ternyata di desa Al-Hijr itu adalah desanya orang-orang munafik. Takutnya Kanjeng Nabi kejadian yang ada di Madinah di mana kemudian orang-orang munafik mempengaruhi umat muslim terjadi di desa Al-Hijr ini.
Dan kemudian di sela-sela ngecamp itu seperti biasa beliau beristirahat dan mengutus sejumlah sahabat untuk mencari tambahan perbekalan. Di sini disebutkan bahwa kemudian perbekalan air yang saat itu sedang krisis, kemudian mengutus beberapa sahabat untuk mencari air. Berkeliling ini sahabat ini ke berbagai daerah, ke berbagai penjuru, tidak kunjung bertemu dengan sumber air. Kemudian ketika sudah mulai kelelahan, datang ke Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, ngapunten, kami tidak bisa mendapatkan sumber air. Akhirnya kemudian setelah rundingan musyawarah dengan terpaksa kemudian menyembelih beberapa unta untuk mengambil cadangan air yang ada di unta itu. Seperti yang kita ketahui bahwa unta itu sekali minum bisa sampai 100 liter lebih. Sehingga kemudian umat muslim mengambil air dari cadangan yang ada di dalam tubuh unta. Kok ternyata kemudian tetap kurang air itu tadi perbekalan, sehingga kemudian Kanjeng Nabi akhirnya berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Beberapa saat kemudian berselang ada awan yang kemudian datang menaungi rombongan, lalu kemudian datanglah hujan. Ini salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Jadi di perang Tabuk itu ada berbagai kejadian yang luar biasa, termasuk itu tadi Kanjeng Nabi berdoa lalu kemudian turun hujan. Kemudian Kanjeng Nabi juga berdoa untuk perbekalannya bisa cekap. Jadi awalnya perbekalan yang dimakan hanya sedikit, tapi karena kemudian didoakan oleh Kanjeng Nabi, makanan yang dimakan itu tidak ada habisnya, terus saja bertambah dan cukup untuk makan semua rombongan. Akhirnya kemudian berlanjutlah perjalanan rombongan umat Islam menuju Tabuk. Nah, sesampainya di Tabuk, rombongan Islam ini kebingungan karena mendapati bahwa di Tabuk tidak ada sama sekali bangsa Romawi. Di lokasi di mana kemudian perang Tabuk itu terjadi, ternyata umat bangsa Romawi itu sudah tidak ada. Lah terus kemudian Kanjeng Nabi mengutus satu utusan untuk mencari tahu. Akhirnya kemudian ketahuan ini kenapa kemudian bangsa Romawi nggak ada di situ. Jadi sebenarnya bangsa Romawi itu sudah datang sejak sebelum umat Islam datang di Tabuk. Nah, seperti halnya perang seperti biasanya ketika Romawi datang mengirim utusan untuk memantau sebenarnya kekuatan Islam itu seberapa besar, kemudian bagaimana kondisinya, perbekalannya bagaimana. Akhirnya kemudian mendapati bahwa saat itu di tengah krisis yaitu tadi fitnah dari orang-orang munafik, orang Islam yang berangkat ini tidak henti-hentinya kalau sekarang mengumandangkan yel-yel. Jadi sepanjang jalan begitu mungkin zikir sehingga seolah-olah ingin menunjukkan betapa semangatnya pasukan muslim saat itu saat menghadapi bangsa Romawi di perang Tabuk. Sehingga kemudian si utusan ini melaporkan kepada pimpinan perang itu tadi, ngapunten Baginda, ini pasukan muslim sepertinya begitu semangat melawan kita, dan semangatnya ini luar biasa. Hamba khawatir kalau kemudian kita menghadapi umat muslim kita akan kalah. Nah, akhirnya kemudian pimpinan perang, panglima perang memutuskan untuk menarik pasukan perang bangsa Romawi dari lokasi perang di di Tabuk. Sehingga sejatinya perang Tabuk itu adalah perang yang tidak terjadi perang. Jadi kemenangan umat Islam ini tidak ditentukan oleh perang, tetapi karena musuh sudah mundur sebelum peperangan. Inilah yang menjadi titik balik kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan di perang Tabuk. Nah, fakta menarik lainnya dari perang Tabuk ini bahwa kemudian setelah selesai perang, karena memang tidak terjadi perang, kemudian ketika perjalanan pulang, Kanjeng Nabi mempunyai strategi biar pulang ini tidak hampa-hampa banget lah begitu kira-kira Sehingga kemudian sepanjang perjalanan di mana ada kemudian daerah yang belum ditaklukkan, maka akan didatangi untuk diajak melakukan perjanjian damai. Kalau kemudian tidak mau kemudian diperangi. Sehingga kemudian di dalam perjalanan pulang dari Tabuk ke Madinah lagi terdapat 3 kali perjanjian damai, luar biasa. Jadi sekali dayung berapa pulau ini yang bisa dilampaui. 1, ketika Kanjeng Nabi sampai di daerah Ailah.
ada penguasa yang bernama Yohana bin Ru'bah. Ini kemudian dengan sukarela Yohana ini kemudian menyepakati perjanjian jizyah, perjanjian pembayaran pajak untuk mengakui bahwa memilih selamat, memilih untuk tidak berperang, karena mereka tahu dengan kekuatan umat muslim perang dari Tabuk itu, pulang dari Tabuk itu dengan 30 tentara tentu akan sangat berat untuk menaklukkan. Lalu yang kedua adalah perjanjian damai dengan penduduk Jabra dan penduduk Adzruj. Agak susah ini. Juga sama perjanjian damai. Nah, baru kemudian yang ketiga ini, ketika akan mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Dumatil Jandal, ini sempat terjadi peperangan karena mau memberontak. Alhasil kemudian pemimpinnya ada satu yang terbunuh, kemudian satunya tertawan, sehingga kemudian terjadilah perjanjian damai dengan pasukan umat Islam yang saat itu kebetulan Kanjeng Nabi mengutus sang panglima gagah berani umat Islam Khalid bin Walid. Selain itu bahwa ketika perjalanan pulang, Kanjeng Nabi sempat mampir ke satu masjid yang sedang dibangun oleh salah satu kelompok di bangsa Arab, yakni bernama Masjid Diror. Yang kemudian ada fakta menarik di balik pembangunan Masjid Diror ini. Beliau mendapatkan kabar bahwa orang-orang yang ada di balik Masjid Diror ini adalah orang-orang munafik. Jadi panitia pembangunan masjid itu adalah orang-orang munafik yang kemudian menggunakan Masjid Diror itu sebagai tempat menyebarkan fitnah, kemudian memecah belah umat Islam dan lain sebagainya, sehingga kemudian sampai turun ayat ini dalam surat At-Taubah, walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal muslimin, bahwa kemudian Masjid Diror itu digunakan untuk diraran wa kufran wa tafriqan, memecah belah umat muslim. Jadi ini juga menarik bahwa fakta masjid itu dari dulu pernah ada yang digunakan untuk tempat propagandakan perpecahan, itu memang sudah ada, sehingga saat ini kan kita juga sering menjumpai di masjid-masjid yang digunakan untuk untuk propaganda agar kemudian umat Islam ini terpecah belah. Semoga kita dijauhkan dari fakta-fakta begini ini. Lalu kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk membakar dan merobohkan Masjid Diror itu tadi. Karena apa? Ya karena mendapati bahwa orang-orang di situ menggunakan masjid itu, ini menghancurkan dan membakar Masjid Diror itu tadi. Sungguh bahwa di perang Tabuk ini yang paling bisa kita underline, yang paling bisa kita notice adalah betapa kemudian Kanjeng Nabi sangat getol memerangi orang-orang munafik. Sejak awal kemudian membakar rumah Suwailim, seorang Yahudi yang menjadi tempat kumpul orang-orang munafik. Kemudian ini sampai beliau membakar dan merubuhkan satu bangunan masjid, sebab di dalamnya digunakan oleh orang-orang munafik. Ini begitu luar biasa. Sehingga di zaman sekarang yang membedakan orang yang munafik dengan orang yang tidak munafik itu sungguh sangat sulit. Tetapi kemudian seiring dengan fakta betapa banyak kemudian orang-orang yang dengan kepentingan pribadinya membawa agama, membawa kepentingan umat ini, sungguh bahwa semoga kita semuanya terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Sehingga kemudian perang Tabuk ini menjadi salah satu perang yang yang dilalui oleh umat Islam di bulan Rajab, dan sampailah kemudian Kanjeng Nabi di kota Madinah pada bulan suci Ramadan dengan kemenangan, bonus kemudian 3 perjanjian damai, bonus kemudian membinasahkan tempat berkumpulnya orang-orang munafik. Ini luar biasa. Sehingga kemudian patut kita syukuri bahwa keadaan kita sekarang ini haruslah kemudian menjadi tonggak semangat kita untuk bisa mengambil semangat perjuangan orang-orang terdahulu dalam memerangi orang-orang munafik, memerangi orang-orang kafir, menjadikan kita sekarang semakin teguh dalam menyebarkan, meluaskan Islam-Islam yang damai, Islam-Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa tentu Kanjeng Nabi tetap mengedepankan perjanjian sebelum peperangan. Bagaimana Kanjeng Nabi tadi mengirim utusan sebelum utusan dibunuh oleh kaum bangsa Romawi
bagaimana 3 perjanjian damai dihasilkan. Ini bentuk bahwa kemudian sebenarnya Kanjeng Nabi mendahulukan dialog, mendahulukan musyawarah sebelum kemudian adanya pertumpahan darah. Itu yang harus kita notice sekarang ini. Apa-apa harus musyawarah, apa-apa harus dibicarakan. Dawuhnya Gus Koyum, setiap masalah itu akan selesai dengan komunikasi. Kam itu datang, kita harus datang kepada orang yang punya masalah, misalkan dengan kerabat, datangi, silaturahim. Kemudian muni itu kalau dalam bahasa Jawa artinya berbicara, datang silaturahim, kemudian ngobrol, musyawarah, ya apa masalahnya, kemudian bisa diselesaikan bagaimana, pasti ada jalannya. Kalau kemudian ngomong belum selesai, maka solusi terakhir adalah kasih, komunikasi. Berikan hadiah, saling memberi, saling memberikan hadiah, memberikan itu insya Allah akan kunci dari segala masalah itu adalah komunikasi. Kam datang, silaturahim, muni berbicara, artinya kemudian musyawarah, dan kemudian kasih, saling memberikan hadiah. Demikian hadirin pemirsa yang berada dimanapun berada, penggambaran singkatlah tentang betapa kemudian dinamika yang terjadi di Perang Tabuk. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang ada di balik kemudian peristiwa Perang Tabuk. Wa akhiran, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.